Semesta pasti berbahagia ketika Indonesia tercipta. Keindahan alam yang membentang di Nusantara adalah pemandangan yang selalu memanjakan mata. Pegunungan Ijen adalah salah satu contoh nyata yang tak diragukan lagi. Pesonanya selalu berhasil memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan seluas 4.723 km persegi ini telah ditetapkan sebagai salah satu dari kawasan Taman Bumi atau Geopark Nasional 2018 oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mengajukan Geopark Nasional Ijen ke UNESCO untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Kaldera Ijen secara umum diwakili oleh kejadian vulkanisme dan karsifikasi. Kaldera Ijen tua berumur sekitar 300.000 tahun dan menjadi yang terbesar di Pulau Jawa. Karakteristik utama yang menjadi daya tarik kawasan Geopark Ijen adalah kekayaan unsur geologi, biologi, dan budaya. Dalam pengembangannya, Geopark Ijen senantiasa mengacu pada pilar-pilar geopark, yaitu konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan yang merepresentasikan ketiganya seolah menjawab bahwa aktivitas-aktivitas di Geopark Ijen senantiasa mempedomani filosofi geopark, yaitu memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Gunung Purba Ijen merupakan salah satu gunung api aktif bertipe strato dengan ketinggian 2.386 mdpl. Salah satu international value dari Geopark Ijen adalah fenomena Blue Fire yang terjadi akibat sulfur yang bereaksi terhadap oksigen pada suhu 300 derajat. Blue Fire merupakan keindahan yang hanya ada di satu tempat di dunia. International value berikutnya yaitu adanya Danau Kawah Asam Ijen berwarna hijau toska berkedalaman 300 meter yang mampu menampung 30 juta meter kubik air dengan tingkat keasaman setara air aki dan menjadikannya sebagai danau kawah terasam di dunia. Air yang bercampur dengan belerang dari Kawah Ijen mengalir melalui Kali Pait. Aliran yang biasa juga disebut Banyu Pait ini merupakan sungai dengan kandungan H2SO4 yang tinggi, menyebabkan pH air menjadi sangat rendah. Keunikan sungai inilah yang menjadikannya sebagai sebuah laboratorium alam, juga sebagai objek-objek penelitian. Tak jauh dari situs Kawah Ijen terdapat situs dinding kaldera Megasari, yang merupakan representasi dari dinding kaldera Purba Ijen di bagian utara. Di sini, kita dapat melihat landscape Gunung Purba Ijen yang masih tersisa. Situs dinding kaldera Megasari mencerminkan morfologi sisa-sisa dinding kaldera yang relatif tidak terganggu akibat aktivitas vulkanik pasca erupsi. Jika Kawah Ijen menawarkan keunikan Blue Fire, maka Kawah Wurung menyajikan pemandangan bukit-bukit yang mempesona. Kawah Wurung berarti kawah yang tidak jadi. Hal ini terjadi akibat tekanan dari magma yang membentuk jajaran bukit-bukit kecil yang begitu indah. Proses geologi selama ribuan tahun menciptakan berbagai fenomena unik, seperti situs formasi batuan Soon Solor yang mirip dengan Stonehenge. Batuan penyusun situs Soon Solor merupakan satuan batuan vulkanik Ijen yang tererosi, sehingga menjadi bentukan yang unik. Ini adalah basaltik lava Belawan, atau sering disebut sebagai mini Niagara. Air terjun setinggi 6 meter ini merupakan batuan lahar basaltik yang menghalangi aliran sungai yang berasal dari dinding utara kaldera Ijen. Tak kalah cantik, Teluk Ijo menyajikan pemandangan yang luar biasa indah.
melalui berbagai jenis bebatuan yang mengalami kloritisasi, sehingga mempengaruhi warnanya yang menjadi hijau. Situs Pulau Merah merupakan bagian sejarah panjang gunung api purba yang menciptakan jajaran pegunungan di sepanjang pantai selatan Jawa. Pulau Merah memiliki singkapan bebatuan yang sangat cocok sebagai sebuah lokasi edukasi geologi untuk mempelajari proses alterasi dan mineralisasi emas dan tembaga. Geopark Ijen memiliki keanekaragaman geologi dengan segala keunikannya, yang menjadikannya sebagai sebuah daya tarik utama bagi dunia internasional. Pesona Ijen Geopark semakin kuat dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Salah satunya situs Savana Sadengan yang berada dalam wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Sadengan merupakan savana semi-alami sebagai padang penggembalaan yang menjadi habitat bagi aneka satwa. Situs hutan pelangi adalah bentuk keunikan yang lain. Masyarakat menyebutnya sebagai kaju bernah atau kayu berwarna. Hutan pelangi adalah pohon eukaliptus yang berbaris rapi dengan tampilan penuh warna-warni. Situs kebun kopi rakyat di Bondowoso adalah salah satu yang paling produktif di dunia dan terkenal dengan kopi Arabikanya. Tak hanya situs bentukan alam, Ijen Geopark juga kaya dengan situs peninggalan dan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah situs Desa Kemiren, yang merupakan desa adat suku Osing, suku asli di wilayah Ijen. Desa adat Kemiren Banyuwangi menawarkan berbagai eksplorasi budaya lokal yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kawitan Site atau situs Kawitan merupakan tempat ditemukannya reruntuhan bangunan yang diduga sebuah gapura, yang dipercaya sebagai salah satu peninggalan kerajaan Blambangan yang pada saat itu berpusat di Alas Purwo. Gapura yang ditemukan ini terbuat dari batuan gamping yang berkaitan dengan sejarah geologi bahwa dulunya Alas Purwo terbentuk dari proses pengangkatan kars atau gamping dari lautan dangkal. Situs Gua Buto Cerme merupakan peninggalan dari era kerajaan Hindu pada abad ke-14. Situs yang dipahat langsung pada dinding gua ini mirip dengan makhluk mitologi Hindu, yaitu Buto Kolo. Situs Mas Kuning Kulon Megalithic Site memiliki khasnya sendiri. Puluhan batu dolmen tersebar dalam satu wilayah desa, jaraknya pun berdekatan. Beberapa bahkan berada di tengah kebun dan areal persawahan warga. Intangible Heritage. Intangible Heritage adalah bagian dari culture site sebagai warisan budaya yang tak berwujud. Terdapat 8 jenis produk budaya di wilayah Ijen Geopark yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah tarian Gandrung Banyuwangi. Tarian ini pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing. Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki yang dikenal dengan paju. Ada lagi tradisi keboan alian, yang merupakan tradisi agraris dari zaman dulu hingga sekarang. Tradisi keboan alian ini rutin dilaksanakan sebagai ucap syukur terhadap hasil panen yang melimpah dan sebagai penolak bala dari mara bahaya. Alam telah melukis untuk kita, memberikan keindahan yang tak terbatas. Berinteraksi, mengenali dan menikmati keindahan alam menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelestariannya.
Ijen Geopark adalah contoh nyata harmoni yang sempurna antara alam dan budaya. Ijen Geopark memuliakan bumi, mensejahterakan manusia menuju UNESCO Global Geopark.